Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat semuanya, kembali lagi bersama Pondok Iqra. Di pelajaran kali ini insya Allah kita akan sama-sama mempelajari atau latihan bagaimana cara membaca ikhfa ya. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa huruf ikhfa itu ada 15 ya. Yang pertama huruf ta, huruf fa, huruf jim, dal, zal, zai, sin, shin, sod, bod, to, lo, fa, of, kaf. Jadi jumlahnya ada 15 ya. Keterangannya, jadi bila mana ada nun sukun atau tanwin ya, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut itu harus disamarkan disertai dengan dengung atau gunah. Sekali lagi, keterangan ikhfa yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathah, tanwin kasroh maupun tanwin dhammah, lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yang 15, maka suara nun sukun dan tanwin tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya. Namun dalam segi membaca ikhfa atau menyamarkan nun sukun dan tanwin tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian atau 3 tingkatan ya. Jadi ikhfa itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada ikhfa aqrab, itu bila mana ada nun sukun dan tanwin berhadapan dengan huruf dal, huruf ta, dan huruf to ya. Yang kedua ada ikhfa ab'ad ya. Ikhfa ab'ad itu bila mana ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf ikhfa of dan kaf ya. Dan yang ketiga ada ikhfa awsat ya. Ikhfa awsat yaitu bila mana ada nun sukun atau tanwin berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, fa, jim, zal, zai, sin, shin, sod, bod, lo, dan fa ya. Adapun tingkat kesamarannya, kalau ikhfa aqrab yaitu tingkat kesamarannya a'la atau tinggi ya. Jadi suara samarnya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Kalau ikhfa ab'ad yaitu tingkat kesamarannya atau tingkat ikhfanya adna atau rendah ya. Jadi suara dengungnya itu lebih tinggi daripada suara samarnya. Seperti itu ya. Dan yang ketiga ikhfa awsat. Ikhfa awsat tingkat kesamarannya yaitu seimbang ya. Jadi antara suara samar dengan gunahnya itu seimbang. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi ikhfa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama aqrab, yang kedua ab'ad, dan yang ketiga awsat. Nah baik, sekarang kita lanjut ke latihannya ya. Silakan diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yaitu latihan huruf ta ya. Huruf ta ini termasuk ikhfa aqrab ya. Jadi tingkat kesamarannya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Jadi yang pertama ta ya. Contohnya nun sukun berhadapan dengan huruf ta ya. Anta. Nah, jadi cara menyamarkannya itu lebih tinggi daripada gunahnya. Anta. Jadi ketika menyamarkan nun sukun, kita harus persiapan makhraj ke huruf ta-nya. Anta. Jadi tidak dibaca angta ya. Jadi ikhfa itu tidak mengenal ang, ing, ung ya. Jadi tergantung huruf ikhfa tersebut. Wa antum tutla. Jadi nun sukun berhadapan dengan huruf ta yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa ya, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan ya.
dan tingkat kesamarannya itu lebih tinggi daripada gunahnya, karena huruf ta ini termasuk ikhfa aqrab ya. Wa antum tutla, seperti itu. Man tatawwa'a, nun sukun berhadapan dengan huruf ta ya, jadi suara nun sukunnya harus disamarkan. Man tatawwa'a an taqulu aw aknantum jannatin tajri. Nah, di sini ada tanwin ya, tanwin kasrotain berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa, yaitu di sini ta ya. Maka suara tanwin tersebut harus disamarkan disertai dengan gunah. Dan di sini harus lebih tinggi tingkat kesamarannya daripada gunahnya karena termasuk ikhfa aqrab ya. Jannatin tajri, seperti itu. Min tahtihal anharu khalidina fiha. Nah, jadi sekali lagi bacaan ikhfa itu tidak mengenal ang, ing, ung ya, melainkan tergantung tingkat kesamarannya masing-masing. Baik, yang kedua kita latihan membaca huruf ikhfa ketika nun sukun dan tanwin berhadapan dengan huruf tha ya. Huruf tha ini termasuk ikhfa ausat ya. Jadi tingkat kesamaran dan gunahnya itu seimbang ya. Bil untha, bil untha, nun sukun berhadapan dengan huruf ikhfa tha ya, maka suara nun sukun tersebut harus disamarkan dan tingkat kesamarannya itu seimbang antara samar dan gunahnya. Bil untha, jadi ketika menyamarkan nun sukun kita harus sudah mempersiapkan ke makhraj tha ya. Wa kuntum azwajan thalatha, wa kuntum azwajan thalatha. Ada tanwin fathatain lalu berhadapan dengan huruf ikhfa tha ya. Maka suara tanwin yang ada di atas jim tersebut itu harus disamarkan disertai dengan gunah ya, dan tingkat samar dan gunahnya itu seimbang karena ini termasuk ikhfa ausat ya. Wa kuntum azwajan thalatha, khalaqal dzakara wal untha mithlu hadzil unthayain.